Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat tengah menjadi sorotan atas kontroversi yang viral di media sosial. Beberapa pihak mulai dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI hingga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PBNU) merespon dugaan ajaran sesat di pesantren Panji Gumilang itu. Berikut deretan kontroversi dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saf jamaah perempuan dan laki-laki bercampur. Pondok Pesantren Al Zaitun menampakkan saf jamaah perempuan dan laki-laki bercampur tanpa penghalang saat sholat Idul Fitri. Menurut Wakil Majelis Ulama Indonesia, Marsudi Suhud, adab ibadah sholat telah diatur, yaitu saf laki-laki utama berada di depan, sementara perempuan berada di belakang. Bahwa adat sholat sudah baku diatur oleh aturan-aturannya, maka kalau laki-laki utama di depan, perempuan utama di belakang, itu adatnya, kata Marsudi kepada cnnindonesia.com. Marsudi mengatakan, dalam ibadah tidak cukup hanya melihat ukuran sah atau tidak sah, namun juga melihat cara terbaik sesuai tata cara. Kalau urusan sahnya ya sah, tapi urusan keafdalnya tidak afdal, kata dia. Menyanyikan Hafinu Shalom Alaihim. LBU NU Jawa Barat menyoroti soal ajaran Pondok Pesantren Al Zaitun yang menyanyikan lagu Hafinu Shalom Alaihim yang viral di media sosial. Menurut lembaga itu, lirik tersebut kental dengan agama Yahudi secara historis, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. LBM NU Jawa Barat menegaskan hukum menyanyikan lagu tersebut haram karena menyerupai dan mensiarkan tradisi agama lain. Selain itu, LBM NU juga menyatakan Al Zaitun mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi hilangnya konstitusi syariat perihal fikih, mengucapkan salam kepada non-muslim, menyimpang dari penafsiran Al-Quran. Lembaga Bahsul Masail atau LBM, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, mengatakan Pondok Pesantren Al Zaitun melakukan penyimpangan dalam istidlal atau penafsiran Al-Quran. Menurut Masail lembaga tersebut, Pondok pesantren tersebut melakukan penafsiran kitab suci Al-Quran secara serampangan dan tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia. Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian Profesor Utang Ranuwijaya mengaku pernah melakukan penelitian tentang Pondok Pesantren Al Zaitun pada tahun 2020. Dalam kajian itu, MUI menemukan adanya paham sesat yang diajarkan Pondok Pesantren Al Zaitun milik Panji Gumilang. Negara Islam Indonesia merupakan gerakan pemberontakan bersenjata. Kelompok ini dipimpin oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Ia ditangkap dan dieksekusi pada tahun 1962. Cara sholat yang berjarak. LBM NU Jawa Barat menyebutkan istidlal pihak Al Zaitun dalam pelaksanaan sholat berjarak yang berdasarkan pada Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 menyimpang. Menurut lembaga tersebut, penyimpangan tersebut terlihat dari penafsiran Al Zaitun dalam memaknai tafassahu dalam ayat Al-Quran. LBM NU mengatakan aturan sholat yang memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan sholat berguna untuk mempersilahkan orang lain menempati majelis agar kebagian tempat duduk. Hal tersebut juga bertentangan dengan hadits sahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan sholat. Kemudian merenggangkan barisan dalam sholat juga bertentangan dengan ijma ulama perihal anjuran merapatkan barisan sholat tertutup dan punya pasukan serupa militer. Wakil Sekjen MUI, Ihsan Abdullah mengatakan Ponpes Al Zaitun cenderung eksklusif dan memiliki tata cara beribadah yang janggal. Hal itu ia temukan dalam kajian yang MUI lakukan pada tahun 2020. Selain itu, dia juga mengatakan pondok pesantren yang didirikan Panji Gumilang tersebut melakukan pola perekrutan, pungutan uang, dan tak memberi akses kepada warga sekitar. Pondok pesantren tersebut bak camp khusus yang tidak tersentuh siapapun. Ia juga mengatakan Al Zaitun memiliki pasukan serupa militer yang dilengkapi anjing jenis herder atau German Shepherd. Itulah beberapa kontroversi Pondok Pesantren Al Zaitun yang telah kami himpun dari berbagai sumber. Semoga video yang telah kami paparkan memberikan tambahan ilmu kepada pemirsa-pemirsa sekalian. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.